Salam, salam sejahtera bagi kita, saudara-saudari PPND Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan. Kita bertemu kembali pada saat ini, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, kami harap Anda semua saat ini di dalam sukacita, dan apabila ada yang sedang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pertemanan, serta yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan selalu menyertaimu dan memberikan kekuatan serta kesembuhan bagi Anda. Firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari kitab Filipi 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Beginilah firman-Nya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, pemuda-pemudi gereja HKBP Distrik 15 Sumbaksel, kita semua pasti ingin hidupnya dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berkeinginan, berkehendak hidupnya selalu susah dan menderita. Jika ini terjadi, kalau kita selalu dipenuhi sukacita dan kebahagiaan, ini adalah lumrah dan sangat manusiawi. Namun, di dalam kehidupan atau dalam kenyataannya, tidak seorang pun yang hidupnya hanya dipenuhi dengan tanpa mengalami penderitaan. Karena semua sangat jelas di dalam kehidupan, suka dan duka, bahagia dan sedih, sudah seperti dua sisi mata uang yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Tetapi di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun Tuhan menginginkan dan mengendaki agar kita hidup selalu dipenuhi sukacita, iblis ternyata memiliki keinginan yang lain, yang berbeda atau bertolak belakang dari Tuhan. Iblis menginginkan kita
selalu menderita sehingga kita menyangkal dan meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya orang bersukacita, berbahagia ketika berada dalam situasi yang baik, di dalam situasi yang menyenangkan, yang mengembirakan. Namun, begitu keadaan berubah, berada dalam masalah, berada dalam kesulitan, atau situasi yang genting dan tidak mengenakan, rasa sukacita, rasa kebahagiaan pun sirna, bahkan raib seketika. Yang ada tinggal di dalam kehidupan kita rasa sedih, muram, kecewa, marah, bahkan sampai frustasi. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus menuliskan kitab ini ketika sedang dalam situasi keadaan yang tidak baik, yang tidak berkenan. Dia sedang berada di dalam penjara. Ia mengalami perlakuan tindakan yang tidak adil karena dijebloskan ke dalam penjara tanpa berbuat kejahatan. Bisa kita rasakan sendiri bagaimana perasaan kita, bagaimana hati kita mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus tersebut. Sebenarnya dia memiliki dan punya alasan untuk kecewa, untuk sedih, jengkel, protes atau marah. Tetapi hal ini tidak dia lakukan karena dia tahu ini adalah konsekuensi yang harus dia terima sebagai pengikut Kristus, sebagai pemberita Injil. Penderitaan tidak menghalanginya untuk terus melayani Tuhan. Penderitaan dan hambatan yang dia hadapinya tidak membuat dia berhenti di dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebagaimana dia katakan di dalam Filipi 1 ayat 21. Di sini Rasul Paulus hendak mengajarkan kepada kita, kepada pemuda, untuk tetap setia, bersukacita sekalipun dalam penderitaan itu, dan berjeripaya, lelah karena pelayanan, tetapi ada yang tidak menyukai, ada yang menghalangi pelayananmu, aktivitasmu di tengah-tengah gereja. Jangan pernah surut semangatmu, jangan pernah berhenti bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Menurut penelitian, jika orang yang begitu mudahnya marah, begitu mudahnya emosi, begitu mudahnya cemas, takut, tertekan, maka otaknya segera mengeluarkan yang dikatakan noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun yang dapat membuatnya mudah sakit dan cepat tua. Sebaliknya, jika seseorang menghadapi segala sesuatu dengan sikap yang positif, maka otaknya akan mengeluarkan hormon beta-endorfin yang memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel-sel otak tetap muda, melawan penentuan, menurunkan agresivitas dalam hubungannya dengan sesama, meningkatkan semangat dan daya tahan serta kreativitas di dalam diri seseorang.
Inilah yang harus kita pahami, kita mengerti di dalam kehidupan kita, supaya kita menyadari bahwa ketakutan, kecemasan, kebimbangan, rasa tertekan, dan lain sebagainya sangat merugikan kehidupan kita. Karena itu Tuhan tahu, begitu percisnya Dia mengerti, memahami bagaimana kehidupan kita, bagaimana situasi kita, diri kita yang mau dikembangkan, yang mau digerakkan. Dan itulah sebabnya Dia memerintahkan melalui firman Tuhan saat ini kepada kita untuk selalu bersukacita di dalam segala hal, di segala keadaan, di segala situasi. Karena memang harus seperti itu orang-orang yang percaya kepadanya. Ingat saudara-saudari, kita bersukacita karena kita memiliki dasar yang kuat, yaitu janji firman Tuhan yang dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan pasal 3 ayat 25. Karena itu jangan fokus pada situasi, pada keadaan, pada besarnya masalah atau situasi yang kita hadapi di sekitar kita, di sekeliling kita. Melainkan arahkan pandangan kita, penglihatan kita kepada Tuhan yang selalu berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan kehidupan kita. Dia setia menyertaimu. Dia setia membimbingmu. Dia setia menjagamu dari berbagai masalah yang akan kita hadapi. Sebagaimana saat kini kita sedang berada di dalam situasi pandemik COVID-19. Mungkin kegembiraan, sukacita sudah mulai sirna. Bahkan mungkin kebahagiaan kita mulai redup. Yang tadinya kita pemuda-pemudi begitu gampang bersukacita, bisa candaria bersama teman-teman ketika kita bersekutu, ketika kita berada di dalam gereja, ketika kita sedang berolahraga bersama, ketika kita sedang latihan kur bersama, ketika kita mengadakan aksi sosial bersama. Namun oleh karena pandemi COVID-19, kita harus melakukan pembatasan diri kita, bahkan pembatasan segala aktivitas, dan lebih condong kita banyak berdiam di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita, sehingga komunitas kita, komunikasi kita, hubungan kita dengan persekutuan kita mulai lambat laun begitu jarang bertemu. Tetapi sebagai orang yang percaya, pemuda-pemudi yang selalu memiliki harapan, kita harus mampu menciptakan sukacita di dalam kehidupan kita. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Jaminan Tuhan inilah yang akan selalu memampukan kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun situasi, keadaan yang kita hadapi tidak menyenangkan, tidak mengenakan, tetapi Tuhan selalu memampukan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Mampukan dan layakkan kami untuk selalu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari setiap orang-orang yang percaya. Tuhan, kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi gereja, Engkau mengetahui kami yang penuh dengan kreativitas, namun karena situasi dan keadaan, kami harus membatasi diri kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Namun walaupun itu harus kami hadapi, jangan biarkan kehilangan sukacita seluruh anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi gereja dimanapun kami berada. Karena kami yakin dan percaya
Tuhan selalu memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.